Si balkon. Lo kemarin sempat ini nggak guys? Sempat ngelihat macetnya itu yang hari apa tuh yang terakhir penutupan KTT ASEAN tuh? Kamis. Hari apa? Jumat. Kamis. Kemarin malam kan? Kamis kan itu. Emang ini hari apa? Jumat sekarang. Bukan Kamis, Rebo kali. Rabu. Iya. Rebo ya anjing. Lu ngerasa nggak sih? Itu apa ya gue lihat ya? Kemacetan yang paling nggak masuk akal loh. Bang, tar dulu dong. Kenalin dulu dong, ini warga konteksnya ada siapa aja nih. Ini lagi ngomong siapa nih? Ini Falcon 1. Gua Falcon 1. Gue Falcon Dwi. Enggak dong, nama ini pendengar kita nih mau kenal warga konteks nih. Siapa gitu bang? Saya biasa dipanggil dengan Pak Detikus. Itu anak RT bro. Iya, Pak Detikus. Terus kemudian keseharian saya apa ya? Gue bisa ukur jalan sih bre. Ya lu tau lah, gue bisa ukur jalan sono sini, jual beli juga kan gue. Kirain bujang gak bang? Itu jual beli cinta mau peju. Lu siapa lu? Kenalin. Oh iya, gue Angga. Harus pekerjaannya? Gue suka lu mau. Nggak ada pekerjaan bang, sini adanya spesialisasi. Oke, spesialisasi gue sih gue biasa forwarding. Iya. Yang nganter-nganter barang. Forwarding, jadi ya itu kerjaan. Ya spesialis gue lah. Ekspertisnya apa? Ekspertis. McLaren. Ayo Falcon 3. Gua Aco. Spesialisasinya Tukang ngaco. depan layar mulu nih bang nih. Biasa bang. Kayak orang DPR itu. Ngapain orang DPR? Trading, jual beli. Trading kekuasaan. Halo kakak. Gua Mira. Yang bis yang Jogja. Lu bukan Eka. Mira. Oh itu nama panggung. Iya. Mira Santika. Enggak, Mira. Gua apa ya? Kerjaan gue kadang-kadang nemenin Aco aja. Sampai subuh. Dia di depan layarnya, gue di depan layar gue. Iya, dengan ruangan yang berbeda kita nih. Ya, itu balik lagi sih yang kemarin gue sempat ngelihat itu menurut gue sih goblok ya. Maksud gue gini, mass rapid transport gitu ya, mau MRT, mau LRT, mau busway itu kan fungsinya yang gue tahu itu buat ini loh, ngurangin kemacetan, kepadatan dan sebagainya. Tapi apa gunanya kemudian ketika kemarin kejadiannya adalah orang sampai turun dari busway milih jalan kaki karena macetnya nggak masuk akal. Dan kemudian gue ngeliatnya gini, gue nggak tahu, lu pada ngeliat nggak? Maksud gue gini, apakah seramah itu kita sebagai bangsa Indonesia sehingga tamu kita kasih jalan yang lengang, sedangkan warga kita sendiri yang punya tanah ini, negeri ini sendiri harus bermacet-macetan sampai 2 jam lebih gitu loh. Nah itu makanya kalau gue ngeliatnya ya itu emang kebiasaan habit kaum kusan ya. Kalau gue enggak sih, gue nggak ngerasain, jadi gue nggak bisa ngeliat. Gue tidur. Gue kan malam nongkrong sampai pagi, habis itu gue tidur. Jam 8 malam baru gue bangun. Ya enggak, sebenarnya kita ngobrol gini biar kelihatan kita peduli aja, aslinya pas kejadian itu kita semua tidur semua. Belum ada bangun. Jangan-jangan ngerasain macet sangar itu apa bukan karena itu, karena baca berita, baca TV. Nggak ngerasain sendiri. Gue ngeliat itu, ya gue ngeliat di shortnya konteks, gue ngeliat di itu kemacetan yang gila-gilaan. Tapi menurut gue gini, sebelum ini kan ada yang G20 kan ya, yang di Bali. Itu nggak ada yang kemudian kemacetan sampai beritanya sampai sekacau ini sih guys. Beda bang, Bali tertata kayaknya bang. Enggak, kita nanya, kita jangan sok tahu, kita nanya yang katanya ke Bali. Gimana kemarin? Oh iya, gimana bang? Gimana Bali Bli? kemarin ini. Kan Bali beli. Aman sih. Tapi emang nggak. Ya pas kebetulan saat itu gue malah seminggu sebelum KTT G20 gue udah di sana, sampai
3 hari setelah KTT. Liburan lu Bang? 2 minggu gue di sana. Liburan? Ya biasa lah, biar kere harus liburan. Aku suka kampus itu. Tapi kemarin kemacetan di Bali nggak sampai segitunya kan? Titik-titik tertentu iya. Dan kalau ada pemimpin negara yang pas masuk, itu pun hanya di jalan tertentu. Kayak misalnya ya dari Ngurah Rai sampai ke arah Nusa Dua pasti ada sekat-sekat, ada penutupan karena kan pertemuannya di sono ke arah Nusa Dua. Tapi lu di bawah itu ya kebut-kebutan sambil telanjang juga masih bisa loh. Gitu loh, nggak ada masalah. Cuman di jalan-jalan tertentu aja. Itu juga macetnya kayak macet-macet kota tua aja gitu ya. Iya. Ya tempat wisata biasa. Praktis macetnya 1, 2, 3 hari sebelum itu karena kepala-kepala negara pada datang apa semua. Nah, kreditnya di situ lah. Pas KTT-nya malah ya sepi lah di Bali di mana-mana. Orang kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah inget malah anak sekolah itu online. Libur semua? Saat itu. Bukan libur, kayak PJJ gitu lah. Gitu loh. Jadi malah jalan-jalan blusuk-blusuk Bali itu udah enak banget. Tapi iya, aku coba. Tapi kok macet sih? Padahal kan pas KTT ASEAN kemarin anak sekolah daerah situ PJJ. Ya iya, anak sekolah kan PJJ. Lah sing kerja tetap kerja toh ya. Iya sih. Instansi katanya WFH. Enggak, maksudku gini. Kan katanya karena itu juga kualitas udara jelek. Sebagian kan pekerja WFH. Kok masih macet? Iya, Jakarta kalau nggak macet nggak ada cuan, bro. Enggak, cuman gini. Kalau Jakarta macet tiap hari itu wajar menurut gua. Ya bukan wajar, tapi ya itu Jakarta tiap hari. Tapi maksud gua gini, ini kan acara kelas internasional, ya kan? Maksudnya harusnya kan soal misalkan rapat kita rapat, nanti kita tutup sini nanti flow dari sini itu kan udah bacaan tiap hari gitu maksudnya. Yeah. Flow dari sini sekian ribu, flow dari sini kira-kira ada penumpukan nggak ya atau apa? Maksud gua kan harusnya nggak kehitung gitu, kayak gitu. Ya makanya terus kalau itu nggak kehitung persiapannya kayak gimana menurut? Ya bisa ya. Jangankan itu orang. Iya ya, Polantas harusnya di dinas perhubungan udah ngitung itu semua ya. Bersama Polantas itu udah ngitung ya. Tapi ya gimana mau ngitung? Orang lewat rombongan Laos saya mobil polisi ada nyelonong. Polisi kok. Polisi kok. Tapi beberapa hari setelah itu, nah itu juga Indonesia itu negeri yang luar biasa. Gitu kan. Saking ramah tamahnya kita warga dikorbanin gitu. Kalau gue ngeliatnya warga dikorbanin gitu ya. Dan saking khas banget Indonesia setelah itu adalah apa? Permintaan maaf, bre. Nih, permintaan maaf dari Bapak Heru. Bapak Heru PLT Gubernur DKI minta maaf. Tuh, Heru minta maaf soal kemacetan saat KTT ASEAN. Apakah Bapak Heru saja? Tidak. Polisi minta maaf. Ya kalau gini semua caranya semua minta maaf. Iya, tidak kemudian menyelesaikan masalah dong. Besok bisa terulang lagi kalau apa-apa sedikitnya minta maaf. Loh ya, terulang juga nggak apa-apa. Nah, polisi maupun Pak Heru itu rasanya sadar persis ya, sadar banget bahwa orang Indonesia itu pemaaf. Betul, tradisi kayaknya itu bang. Iya sama kayak gue baca berita di konteks yang orang itu prewedding bakar berapa 50 hektar apa ya? 50 hektar. Dia cukup minta maaf kalau kayak gitu. Cukup minta maaf. Enggak loh, tadi baca di konteks inian. Siapa tuh telepon tuh bang? Bentar, gua angkat dulu. Halo No. Ya udah nggak apa-apa, tinggal kasih es batu sama gelas aja naikin, selesai urusan. Oke? Iya. Ya. Sorry bro, biasa bisnis. Sampai apa tadi? Itu di konteks tadi ada berita yang prewedding itu yang ngebakar hutan di udah jadi tersangka ya? Siapa yang tersangkanya? Udah ditahan. Wajib. Tersangkanya siapa? WO-nya. Bukan pengantinnya itu. Bukan. WO-nya. Manajer WO. Ya harusnya pengantinnya juga akadnya di dalam dong. Biar sekalian. Iya dong, Bos. Gimana tuh bang? Dia yang ngebayar WO. Iya. Otak memang ide kreatif di WO apa semua. Tapi kan disepakati bersama. Disepakati bersama.
Ya kalau nggak kayak gitu, nah ini yang gue bilang bahwa kalau semua minta maaf, semua buang badan, semua ini ya kapan kita majunya kan? Ya ada maaf bagimu. Ya maaf ya. Harus begitu. Urusan hukum gitu loh. Maaf. Nanti Hukum mungkin WO-nya setelah itu jadi duta hutan Duta gitu. anti kebakaran hutan. Kayaknya gitu. Iya. Kayak Jangan-jangan Ada polisi artis jadi apa? judi online. BA-nya judi online gitu. Iya. Besoknya jadi duta. Itu jangan-jangan polisi yang mau nyerobot PM Laos itu besok jadi duta keselamatan berlalu lintas itu. Bermodalkan kata bego. Goblok gitu kan. Goblok. Tapi maksud gue carut marut kemarin untuk lalu lintas sih. Menurut gue 3 hari itu khusus di hari terakhir menurut gue sih carut Iya, marut. teman-teman gue tuh bang semuanya sampai update story gitu kayak sampai ada yang tadinya ini orang nggak pernah ngomong kasar nih. Caption di storynya najis gede banget. Iya. Segitunya nih pada ya. Karena bener-bener yang di pagi itu nggak masuk akal gitu. Itu baru paginya. Malamnya itu gua pulang dari kantor gitu kan. Ya secara gua ngantor kan kantor gua Bonafit gitu ya. Oke. Kan gua bisnis gua bisnis jual beli. Kayak Angga gitu. Iya. Kalau Angga itu jual belinya dia maminya mama papi Angga. Ini lu perlu tahu nih, mami sama papi Angga itu bisnis di bidang retail perminyakan. Gas. Minyak apa, Bang? Gas. Gas. Ya. Pertamina Hilir. Gas dan minyak. Ya. Pertamina Hilir. Iya, gas dan Karena yang di Pertamina Hilir waktu zamannya Soeharto, nah akhirnya orang tua nerusin. Ya, makanya gua nggak ngerasain apa-apa Iya, gitu. Jadi di retail minyak dan gas, yang ngejalanin minyak bapaknya, yang ngejalanin gas ibunya kayak gitu. Ya. Pertamina Hilir. Jadi Pertamina Hilir yang bapaknya gas. Ya. Udah curiga nih emang. Kirain juragan tembakau bang. Cengkeh di mana-mana. Oh temen lu sampai kayak gitu tuh? Iya bang. Ini story di swipe storynya pacet-pacet semua. Untung kalau warga konteks mah enggak kan. Enggak ada yang ngerasain kemacetan warga. Iya karena tadi gue bilang. Nginep semua di kantor. Tapi kita ngerasain, tapi ya tadi gue bilang gue ngerasain ketika gue mau cabut malam itu gue ngeliat traffic itu masih merah sana merah sana, buangan di mana-mana kan. Oh. Jalan panjang gitu. Itu jam berapa? Itu sekitar jam 9 jam 10 itu masih padat gitu loh. Masih padat. Enggak, gue jadi kepikiran kalau akhirnya penataan lalu lintas nggak bisa, kenapa tidak mengerahkan pasukan ini aja? Apa? Yang biasa di pinggir jalan itu loh, Pak Oga itu lebih pintar jangan-jangan ngaturnya. Tahu kan? Iya, nggak usah sok teknologi dah maksud gue. Iya. Karena ada yang mau pakai AI itu. Gua baca mana ya sebentar tadi gua lihat di sub DKI. Si paling informatif. Iya tapi ini gua baru dapat data akurat nih. A1 nih. Di sub DKI Jakarta gunakan teknologi AI untuk kurangin kemacetan. Caranya? Iya, dia masih belajar, masih riset. ChatGPT aja masih ada yang bego. Gitu. Bahkan sampai sekarang bang. Coba tulis lirik lagu. Tolong tuliskan lirik lagu. Hadapi dengan senyuman Dewa 19. Liriknya siapa yang dimasukin itu? Oh beda bang. Ya ChatGPT masih bego lagi itu. Sebenarnya macet tuh hal yang nggak mungkin buat dihilangin dari Jakarta. Lo mau pakai cara apa nih coba? Gitu nggak ada gitu. Jadi sebenarnya gua setuju kalau emang ibu kota tuh harus digeser. Bekasi. biar mana? Bekasi. Karena sebenarnya kayak kemarin itu kayaknya juga gue ngelihat kayak ada penggiringan opini bahwa memang kita sudah butuh ibu kota itu kita pindah karena Jakarta. Enggak, kita tuh siapa? Lu aja sama tetangga lu. Enggak usah pakai kita. Gua masih pengen di Jakarta, lu aja sama tetangga lu. Gue sih masih punya di Jakarta 3.000 meter masih ada. Tanah siapa bang? Ya? Tanah siapa? Ya, masih ada pokoknya. Udah gitu doang, udah gitu doang lu. Enggak, saya Informasi tadi mana? ada ini. Yang ngatasin kemacetan tapi kan bukan kemacetan pas KTT kan. Iya, tapi kayak nggak asik lah kalau Jakarta tuh nggak macet. Gue sering ngerasa kayak bukan Jakarta gitu, kayak pandemi gitu tuh. Jadi hilang apa sih macet gitu. Jadi hilang Jakartanya. Iya, apa ya, sih kalau gitu macet kan? Nggak chaos gitu, nggak baku hantam di jalan tuh apa sih gitu kan? Tapi ada nggak sih yang kemarin baku hantam di jalan? Nggak ada kayaknya, karena semua merasakan hal yang sama.
Iya. Nggak ada. Nggak ada berita-berita kemarin. Nggak ada baku hantam di jalan. Ada bang. Apa? Siapa YouTuber yang mau dihajar ojol waktu itu? Oh iya. Kan ngehadang jalan lagi kan? Hah? Ngehadang jalan lagi, diprotes lagi sama warga. Tapi serba bingung juga ya, dia kan. Ya walaupun kerjaan polisi sih emang ya. Tapi balik lagi. Menurut gua, langkah paling solutif mengatasi kemacetan itu yang dilakukan oleh wali kota Depok. Apa tuh? Ketika lu nggak bisa ngelakuin kemacetan, lu nggak bisa apa-apa, taruhlah speaker lampu merah dan biarkan lampu merah bernyanyi mengatasi kesetresan lu. Lagu religi lagi. Lagu religi. Itu kurang revolusioner apa gitu. Di negara mana lu cari solusi kemacetan kayak itu kagak nemu lu. Lu cuma nemu di Depok doang. Tapi setidaknya tereduksi ya. Enggak loh, gini loh. Jadi kan kita itu akhirnya perjalanan nggak sia-sia. Perjalanan kita adalah perjalanan ibadah. Iya. Enggak, lu bayangin kemarin 2 jam di jalanan. Ini 2 jam di jalan. Lu kalau lihat Gatsu tuh ya, panjang banget. Lu kasih tuh mini stage ya kan. Artis-artis udah nyanyiin. Itu mungkin orang kan lebih menikmati ya kan. Susah bang, masalahnya kalau artis yang nikmatin lagu itu sekarang aja masih berketit di soal royalti. Apa berkedit? Lu ngomong Masih berkutat masih berkutat di soal royalti bang, apalagi ditaruh pinggiran-pinggiran gitu, itu nggak mungkin bang. Tapi ada teknologinya nggak sih Pit kayak begitu Pit? Teknologi untuk macetan? Iya, setahu lu. Harusnya ada ya, tapi nggak perlu bawa AI lah. Ya mungkin biar ke sekarang banget kali ya, bawa AI. Iya. Karena sekarang topiknya lagi apa AI. Ya apapun solusinya sebenarnya nih, gue baca lagi nih ya informasi dari media sosial gue ya kan. Judulnya. Jadi salah satu media online itu bilang macet di Indonesia itu di Jakarta itu kerugiannya tuh 100 triliun per tahun. Coba kalau buat dana riset ya kan. Riset apa? Wih 100 triliun ya. Nggak sosok pinter lo. Iya riset. Lo nggak sosok pinter, riset apa? Riset mengurai kemacetan. Sudah banyak riset lo. Nah, tapi nggak solusi berarti itu. Dia udah bilang solusi paling revolusioner mengatasi kemacetan adalah Depok. Nah, Depok for Indonesia 1 gimana? Enggak sih, bentar aja Depok. Itu menurut gua sih kemacetan itu dan dia permintaan maaf dari Polri maupun dari Pak Heru sebagai PLT Jakarta sih maksud gua Diterima. Nih kalimatnya gue paling nih, diharapkan masyarakat bisa memaklumi. Gue sih nggak mau. Kenapa bang? Sederhana, gue butuh kerja Nih gue ya, gue bingung gitu. Kalau gue pribadi yang tiap hari gue harus cari duit sendiri dan sebagainya. Yang kemarin KTT ASEAN nggak nambah duit gue tuh. Ya tapi kan Indonesia jadi bangga dong. Ya udahlah maklumi 3 hari. Inilah nggak setahun sekali, kalian tuh jangan terlalu banyak komplain lah. Lo pendukung rejim lo ya, Gue KTT ASEAN ya event internasional, gue nggak ngerasain, gue nggak dapet duitnya, gue tetap jualan aja gue. Tapi emang salah sih, kenapa KTT ASEAN tuh harus di Jakarta? Kenapa nggak di Bali lagi aja gitu loh, yang memang kepadatan mobilitas. Giliran deh. Giliran. Apa karena ASEAN ada di mana? Di dekat blok itu ya? Iya kan? Sekretariat ASEAN. Gila kepolisian mohon maaf atas ketidaknyamanannya, mohon masyarakat bisa memaklumi. Apa ini bisa dimaklumin? Kalau lu berada di kondisi kayak gitu, apanya lu mau maklumin? Ya. Iya, apalagi ada di posisinya ada yang habis dipecat gara-gara telat ya. Nah tuh, lu bayangin siapa yang mau kerjain dia? Lu nggak? Gue ngerasain sih. Argo 15.000 yang harusnya 15 menit jadi 1 jam. Kayak aduh berat banget sih emang. Pertanyaannya. Oh, kalau mau dimaklumin, Bang. Ini soal Argo, terus apalagi itu punya catatan Kita klaim kita rembes. Iya. Harusnya pemerintah melakukan penggantian rugi atas imbal balik kemacetan. Itu solusi. Berarti yang dipecat itu minta ganti rugi jadi PNS loh. Minimal ini Bang, nggak ada pemecatan di saat KTT ASEAN berlangsung.
Tapi sesudah. Enggak, Kalau bisa sudah itu pecat aja deh. abis itu lo mau pecat gak apa-apa gitu ya. Enggak kan, kenapa sih KTT ASN kalau gini, ini gue hitung-hitungan kalau gue biasa di kampung gitu ya. Oke, mau ada hajatan banyak nih kan, ada yang tanggal-tanggal hajatan banyak gitu ya. Tutup sana tutup sini kan, jalanan kalau di kampung udah ketahuan jalannya itu aja gitu kan. Yo wes gak usah keluar rumah. Kalau gue jadi penentu kebijakan sederhana, 3 hari gue bikin libur nasional. Iya. Libur nasional, Libur Jakarta. tol gratis, terus hotel di Bandung, hotel di Itu mah kere akut gila. biar masyarakat bisa geser. Nggak, sorry, cuman lu doang tim Oyo gitu kagak. Emang gak bisa dikasih opportunity. Nggak bisa. Ya itulah kan, kita daging. Tapi lika-liku macet kemarin. Gue masih Oyo saya. Jadi kayak gimana tuh? Nah, iya ya, nggak menurut lu wajar nggak kalau otak gue bilang kasih aja libur 3 hari selesai? Enggak, hitung-hitungannya gimana ya? Apa sih manfaat ekonomi yang didapat ya dari KTT ASEAN itu? Misalnya Itu. kalau Asian Games, sekian puluh ribu orang datang ke Indonesia, spend uangnya sekian. Iya. Ketahuan. Nah, hitung-hitungan ini gimana? Loh, saya gini ya. Aku total angkringan yang Ciputat, ya tetap KTT ASEAN meh ngono-ngono di Jakarta, sing teko ya semono-semono wae ning angkringanku. Enggak berubah. Terus meh piye? Terus muka-muka kalian tetap ngutang-ngutang juga di angkringanku. Terus piye? Apa dampaknya? Apa dampak rezim ini memberikan KTT ASEAN terhadap orang-orang kayak aku? Apa dampaknya? Nah, diskotik itu penuh nggak sama? Nah, Loh iya, hiburan malam, gimana pun itu kan industri ya, industri hiburan malam. Terus cewek-cewek micet banyak nggak yang ke booking? Oh, kalau itu kayaknya banyak. Kalau itu kayaknya banyak dah. Bagaimana tukang aplikasi? Ada kenaikan ya? Kalau dilihat dari total download terakhir sih naik ya. Nah, jadi menurut gua harusnya bukan permintaan maaf, tapi ada. Nih gua orang bodoh ya, tapi bukan sekedar permintaan maaf. Harusnya pihak-pihak terkait itu bikin konferensi pers bahwa kami kemarin bikin rekayasa kayak gini-gini yang tidak berhasil di sini. Nggak apa-apa, juga jangan permintaan maaf. Kami nggak berhasilnya di poin ini, kami kecolongan di sini. Lo fair lo. Iya. Fair. Jadi bukan permintaan maaf saja, permintaan maaf doang, tapi maaf dengan penjelasan bahwa kegagalan kami ada di titik teknisnya ini. apa? Iya. Teknisnya ini yang bikin kami gagal di sini. Aku setuju tuh. Aku harusnya belajar dari zaman Pak Ignatius Jonan ketika kasus Brexit. Oh, oke. Itu Ya. penjelasannya teknis banget karena penumpukan tidak mengecil, kemudian manpowernya tidak Manpower tidak cukup. Itu ada penjelasan gitu? Ada. Siapa Dan itu? lihat habis itu Pak Ignatius kan dicopot. Ignatius. Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu. Tahun? Wah, Brexit tahun Lumayan lama. Waktu tol itulah. 2014 Itu lebaran, kan pas lebaran itu. Iya pasti. Pasti lebaran, pas lebaran. Oh, menarik. Itu kemacetannya sampai 24 jam. Tuh. Lebih. Dan ada yang meninggal. Ada yang meninggal, tapi penjelasannya itu bukan cuma sekedar permintaan maaf permakluman, tapi penjelasan teknis dikasihkan Kegagalannya di titik ini sehingga akan kita perbaiki di sini. Itu. Tapi emang sejatinya minta maaf tuh emang kasih penjelasan sih ya, nggak sekedar minta maaf Enggak selalu, John. Nggak selalu ya? Kayak misalnya apa? Kisah Ketika cinta. dia ninggalin gua, dia cuma minta maaf doang. Ya, itu curhat. Dia minta maaf, udah habis itu dia ngilang, John. Oh gitu. Tidak semua perlu penjelasan. Jadi dia cuma ngambil kepekerjaan lu doang, terus dia pergi gitu aja. Iya, at least akhirnya berapa bulan kemudian ya gua ajak dia keluar lagi. Itu si Rojak. Anjing. Gua ajak dia lagi dan kemudian gua bilang sorry, gua hilaf. Gua minta maaf tanpa penjelasan karena dia meninggalkan gua pun tanpa penjelasan. Jadi jangan-jangan kita terbiasa untuk meminta maaf tanpa penjelasan. Karena jangankan soal kemacetan, soal paling mendasar cinta pun seringkali permintaan maaf tanpa penjelasan. Masuk Pak Eko. Udah lah, gue balik jualan lagi ya. Jadi konklusinya apa? Si Falcon. Aku ini semua itu cuman kayak pal.